Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azahra, NIM 2202010066, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu tahap dan tugas perkembangan individu mulai dari masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Sebelum saya masuk di tugas dan tahap perkembangan individu, mulanya saya jelaskan mengenai perkembangan. Nah, perkembangan itu apa? Perkembangan itu merupakan serangkaian proses psikologi, sosial, dan fisiologis seumur hidup yang mencakup seluruh pola keberadaan manusia dari lahir hingga mati. Pendapat tersebut juga didukung oleh Sentrop pada tahun 2007 yang menjelaskan bahwa pola perkembangan manusia dihasilkan oleh hubungan dari beberapa proses biologis atau dibilang fisik, yaitu kognitif dan sosio-emosional. Kita masuk pada tahap dan tugas perkembangan individu bayi pada masa umur 0 sampai 2 tahun. Yaitu tahap sensori motor, yaitu pada saat ia lahir hingga 2 tahun. Pencapaian utamanya yaitu pembentukan konsep keajikan objek dan kemajuan bertahap dan perilaku yang refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Sedangkan tugas pada bayi umur 0 sampai 2 tahun yaitu ditandai dengan tanda periode sensori motor tadi, dan ini adalah perkembangan pemahaman tentang keajikan objek atau objek permanen. Artinya bahwa anak-anak harus belajar bahwa objek adalah stabil secara fisik dan tetap ada sekalipun objek itu tidak ada di hadapan fisik anak tersebut. Ketika anak mengembangkan pemahaman tentang keajikan objek ini, mereka telah melangkah setahap ke arah pemikiran yang lebih maju. Begitu mereka menyadari bahwa segala sesuatu ada di luar pandangan mereka, dapat mulai menggunakan simbol untuk melambangkan benda ini ke dalam benak mereka sehingga mereka dapat memikirkannya. Yang kedua yang saya bahas yaitu tahap dan tugas perkembangan pada anak-anak mulai usia 2 sampai 13 tahun. Tahap perkembangan pada usia anak-anak ini dimulai dari usia 2 sampai dengan 13 tahun. Usia anak-anak dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia prasekolah dan usia sekolah. Usia prasekolah disebut dengan kanak-kanak awal atau early childhood, dan usia sekolah disebut dengan anak-anak akhir atau late childhood. Tugas perkembangan pada masa anak-anak awal ini yaitu pertama toilet training, yaitu hakikat tugas yang harus dipelajari anak, yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Toilet training yang berhasil dapat membentuk anak yang berhati-hati, dapat menguasai dirinya, mendapatkan pandangan jauh ke depan, dan dapat berdiri sendiri. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lain. Melalui observasi, maka anak-anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan lainnya. Yang ketiga, yaitu belajar mencapai stabilitas fisiologis. Manusia pada waktu lahir sangatlah labil jika dibandingkan fisik orang dewasa. Anak akan cepat sekali merasakan perubahan dari panas ke dingin. Oleh karena itu, anak harus belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahannya. Dan yang keempat yaitu pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang kelima, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, serta menghubungkan diri sendiri secara emosional. Dan yang terakhir yaitu belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hatinya.
Selanjutnya, masa anak-anak akhir atau late childhood atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 sampai umur 12 tahun. Yang pertama, ia mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Dan yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita bahas pada masa tahap remaja, yaitu usia 13 sampai 18 tahun. Salah satu periode dalam rentang kehidupan pada masa fase remaja, yaitu fase ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, yang pertama menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebayanya, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Dan yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Dan yang keenam, yaitu memperkuat self-control atau disebut kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup atau Weltanschauung. Yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri atau sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Yang keempat, yaitu tahap dan tugas masa dewasa usia 18 sampai 60. Masa dewasa awal ini tahapnya merupakan suatu usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini, khususnya wanita sebelum usia 30 tahun merupakan masa reproduktif di mana seseorang wanita siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. Pada masa ini atau tahap ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan. Peran sebagai orang tua dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum. Adapun tugas-tugasnya diantaranya yaitu pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Kedua, telah memilih seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri dan membentuk suatu keluarga. Dan yang keempat, yaitu membesarkan anak-anak mereka. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga dan menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang keenam, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Dan yang terakhir yaitu tahap dan tugas perkembangan pada masa lansia, yaitu umur 60 sampai ia meninggal. Adapun 3 tahap perkembangan pada masa ini, yang pertama perkembangan keintiman, yaitu keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Yang kedua, ada perkembangan generatif. Generativitas yaitu tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa.
Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka mengenai jarak kehidupan cenderung berubah. Dan yang terakhir, perkembangan integritas, yaitu merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang terakhir, integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-orang, produk, dan ide-ide, serta setelah berhasil melakukan penyesuaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan kehidupannya. Adapun tugas pada masa ini yaitu pertama, membuat keputusan penting dalam menunjang karir, kesehatan, dan hubungan personalnya. Kedua, memiliki kedudukan dan peranan sebagai orang penting seperti pekerja, orang tua, dan pasangan hidup. Dan yang ketiga, mencapai kematangan psikologis sebagai orang dewasa dan segala macam tanggung jawabnya, serta berpikir sistematis dan analitis.